Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul husli. Mujibuhu mautun wa haidun wa nifasun. Mujibuhu tai barang sing majibno adus mautun siji kematian. Jadi orang Islam mati otomatis mewajibkan dia dimandikan. Berarti mati adalah sebab terwajibkannya memandikan. Ya mau misalnya Zaid mati, berarti dia wajib dimandikan. Makanya mujibuhu te perkara sing wajibno ghusl siji mautun kematian. Wahidun lan haid. Ada perempuan haid nanti untuk suci wajib mandi wanifasun lan nifas. Wa kadza ewakal nifas wiladatun te kelahiran sing bila balalin kelan tanpa teles-teles. Di cara kula masa operasi kesar dia tetap wajib nopo adus karena itu tetap disebut wiladah. Ora usah mbok hitung, tapi kan ndak dari farsi ngene-ngene wae iku kecelok nopo wiladah. Cara ikhtiyat ya adus mawon. Bila balalin kelan tanpa teles-teles fil asal. Pinten berarti mati, haid, nifas, wiladah. Terus keenam wa jinabatun lan jinabah. Dituhuli hasafatin sebab nglebono hasafa qadriha utawa kadare hasafa farjan farji. Jadi cek injal, cara injal adalah terjadi hubungan intim itu wajib nopo adus. Nah dulu zaman Nabi Sugeng pernah innamal ma' minal ma' dulu terus dinasah sampai asal terjadi nopo iltiqaul kitane. Terus nomor romo itu gitu mati, haid, nifas, wiladah, jinabah, terus saiki wa bi khuruji maniyin. Lan wajib mandi meneh kelawan sebab metune mani min toriki sanging dalane mani al mu'tadi kang normal. Wa ghairihi lan yani mu'tad kados sing iki apa? Munsat yang keluarnya di wilayah mu'tad. Ya, jadi wow kan ya tenan. Tapi kalau misalnya ada orang dioperasi diambil maninya dari iga misalnya atau dari punggung itu tidak wajib karena tidak keluar min torikihil mu'tad. Tapi kalau jalan dakar ini ya, kalau dakarnya orang tadi iklilnya itu enggak normal, sudah munsat, tertutup. Kemudian ada jalan lain yang menjadi keluarnya mani dan jalan itu di wilayah area tahtal ma'id, maka ya wajib mandi kayak yang kemarin. Wa yurafulan den kinawerwi apa khurujul mani bitadaffuqi kelawan ndek-ndek maksudnya ora langsung dadi khase metune mani tadaffuq aulad dadi tong rasa enak dikuruji lan metune mani aurihi ajin utawa berbau ajin cara iki kira maknane bau ajinan roti roban khale rupa Allah au baya dibiden to kaya utendok javan ing dalam tingkah baik. Tidak, fa'in fukitat mongko lamun den persep. Iku kan masalah mamang, tapi nek yakin ya apik adus. Iku kan masalah mamang. Jadi misalnya sarangmu mau teles-teles, kamu tidak yakin kalau itu dari mani. Iso wae kena bekas sabun misalnya. Ada teles-teles mirip mani, mirip bekas sabun. Kalau kamu mengatakan wajib kan tidak mungkin karena tidak ada kepastian itu mani. Paham ya? Mau tidak mau pakai alamat apa? Ternyata kamu merasa tadafuk saat tidur, berarti alamatnya mani. Atau merasa nyaman ketika ada sesuatu keluar, berarti ya mani. Paham ya? Atau setelah kamu bau ada rihu ajin, atau kamu bau ada bau bayadu bitin. Tapi kalau alamat itu udah ada semua ya sudah mau tidak mau kita mengatakan tidak wajib mandi, bisa saja itu bekas sabun atau ibunya kancamu, atau ilermu, untuk urusan ini suwe nih. Nah itu yang jelas itu kan agama tidak mungkin mewajibkan sesuatu yang nggak pasti, paham ya? Nah, makanya untuk yang seperti tadi misalnya sarang teles-teles, ya kamu harus mengenang merasa tadafuk enggak, merasa ladzah bil khurus apa enggak, setelah dibawa ada rifu ajin enggak, ada bayu bidin enggak. Fa'in fukitat mongko lamun ora ana sifatu sifatiku kabeh falahus la mongko ora ana adus iku maujud utawa ora ana adus iku wajib. Wal maratu te hukume wong wedok karo julin kaya dene wong lanang. Tidak. Dalam ini wong wedok hukume kaya rajul. Jadi nek dijima dengan kadar paling minimal pun ya wajib adus. Pokoknya semua ketentuan tadi itu sama. Wa yahrumulan haram biya sebab janabah atau bias sebab hadas akbar atau bias sebab mujibatul husli bias cara biruna gamane sebab janabah sebab janabah apa ma perkara harum kang haram apa ma bil hadasi sebab hadas
Hanya kalau orang punya hadas azhar, nggak boleh pegang Quran, nggak boleh sholat, nggak boleh baca megang Quran, maka setelah punya janabah juga sama, nggak boleh sholat, nggak boleh megang Quran. Wal muksulan haram menang bil masjid ing dalam masjid. Tapi la uburuhu ora kok sekedar liwat masjid. Jadi misalnya ana wong kok liwat masjid ya oleh, asal terjamin gak nyibrati masjid. Tapi nak tengok-tengok di masjid jagungan ndak boleh. Jadi wal muksu fil masjid itu yang nggak boleh. Tapi la uburuhu ora kok liwat masjid. Nah kecuali kalau darurat kayak kasusnya orang umroh itu boleh. Misalnya ada perempuan wayai tawaf adalah dia haid. Nah, dia harus, dan kalau nggak tawaf saat itu dia ketinggalan kloter, maka Dawei Sayyid Muhammad dan didukung ulama-ulama mutakhirin dia tetap tawaf. Apa? Tetap tawaf. Saya ulang lagi ya. Mungkin banyak pertanyaannya. Kan tawaf itu sebenarnya nggak boleh untuk orang haid karena caranya tawaf juga harus suci. No? Tapi banyak ulama modern termasuk Sayyid Muhammad, sebenarnya beliau juga hanya mengutip katanya Ibnu Qayyim. Kan tawaf itu syaratnya satu harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Tentu orang haid tidak memenuhi syarat itu. Tapi kalau nanti mau coba ini, tak wacana girin, sing naskah sangi Allah Sayyid Muhammad. Nah, caranya gimana? Ya sudah, dia nunggu waktu darurat. Tawarai ya. Jadi cara nunggu kewajiban nunggu waktu darurat. Jadi jika kalau nembak idrokul Jum'ah, apa? Misalnya kayak pulau tadi dia ngeluh. Besok kan dina Jumat misalnya. Saya 12:30 itu ngeluh. Jumatan biasanya jam berapa? Jam 12. Misalnya saya ngeluh. Berarti pas saya ngeluh itu ada dari Jumat, ada alasan saya ada Jumatan karena ngeluh. Apa? Ngeluh. Itu saya tidak boleh sholat zuhur sebelum putus asa dari idrokul Jumat. Isowai pas ngeluh, lala khutbah, pas mau komat, lala sembuh. Ketika sembuh kan langsung uzur Jumat saya hilang, maka wajib Jumatan. Makanya cara wong kuno nak duwe uzur iku aja sholat zuhur kecuali bubare Jumat. Mergo nak Jumatan wis bubar berarti kayak putus asa sangka menemukan Jumat. Sehingga nak Jumatan wis bubar kowe harus selah tetap oleh sholat zuhur. Tapi nak kowe Jumatan rong bar kok wis sholat zuhur, misalnya jam 12 masjid rong Jumatan kowe sholat zuhur. Ternyata mari Jumatan rong bar, kan kamu kena kitab sholat Jumat. Nah, makanya fatwa yang di Sayyid Muhammad itu saya perbarui di mana-mana. Saya kalau cerita anak sarang tetap kudu diperbarui secara fikih sing mansus, fikihnya orang-orang dulu, paham ya? Di fatwa modern juga harus dikontrol oleh fikihnya orang dulu. Misalnya begini, betul cara zahir Sayyid Muhammad membolehkan kalau darurat haid boleh tawaf. Tapi nunggu darurat dulu. Caranya gini. Ya misalnya tawaf itu kan wajib rukun ya, di bab haji itu rukun. Ya, rukun. Jadi caranya ngeten keluarain anak keluargane jenengan haji atau tonggo. Misalnya Zainab ya, misalnya Zainab itu di Mekah hari Senin. Dia haid. Umumnya haid kan 6 hari, umumnya haid kan 6 hari. Umumnya. Dia Senin itu di Mekah, apa? Di Mekah. Kemudian oleh kloternya jelas Kamis itu cabut. Ya, Kamis itu cabut. Berarti kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah itu secara teori kan Kamis pun masih haid karena dia adatnya 6 hari. 6 hari. Seorang lagi ya. Secara teori Kamis pun kan masih haid karena adatnya 6 hari. Tapi tetap saja meskipun cara dohir Kamis itu masih haid karena dia baru 4 hari. Saya ulang lagi ya. Dia biasanya haid 6 hari. Senin di Mekah. Kemudian oleh KPIH Telekoter dikatakan kita di Mekah hanya sampai Kamis. Berarti dohirnya Kamis tidak haid orang. Nah, potensinya memang seperti itu. Potensi besarnya seperti itu. Maka seperti ini ulama itu khilaf. Ada yang mengatakan ya mulai Senin itu boleh tawaf. Bagaimanapun nanti mergo Kamis pun masih haid. Kan kalau gunanya dinteni Kamis pada akhirnya toh masih haid. Itu ya satu pendapat yang masuk akal karena nuruti referensi adat. Mana boh? Tapi cara kula sing mesti sah, cara kira-kira mendekati mujmalah. Sawana lagi sing mesti sah mendekati mujmalah. Itu ngambil saja Rabu, napa? Karena kalau sudah Rabu kan darurat namun mergo Kamis kemepetan di Jawa ya. Apalagi kredit Mekah kan apa? Kredit. Jadi cara kula nak kepengen sah lebih relatif disetujui banyak ulama ngambil apa Rabu. Karena Rabu itu sono waktu darurat kemepetan. Paham ya dia harus ngambil sikap, napa?
Nah, dengan mepet rebo ini berarti dia ini harus mlebu waktu darurat. Napa? Waktu darurat. Nah, gunane waktu darurat ning bab fikih ad-darurat tubihul mahdurat. Paham ya? Jadi makanya doa Dewi Said Muhammad. Tapi kan syaratnya kan apa? Tawaf kan syaratnya suci. Di antara kewajiban tawaf adalah suci. Dewi Said Muhammad. Ya di mana-mana wajib tuh kalau mampu. Ini kan nggak mampu. Kalau dia nunggu hajnya selesai kan ingkita irobah bisa ditinggal kloternya, apa? Dan itu madharat sekali kan bagi perempuan ini kalau ditinggal apa? Kloter. Itu beda dengan konteks Sayyidah Aisyah dulu. Sayyidah Aisyah dulu kan masyhur itu waya tawaf ifadah beliau haid. Paham ya? Karena Nabi itu ketua, kan Nabi tinggal mengumumkan saja kontingen ditunda sampai Sayyidah Aisyah suci. Nabi tentu dituruti dan tidak ada masalah, apalagi ada dulu kalau pergi itu lama, lama. Kalau kita kan nggak bisa dikte apa cabutnya kloter, ya kan jadwalnya kan nggak bisa, tiketnya aja sudah terjadwal, hotelnya aja terjadwal, gembel lah, Makanya saya bilang ke santri-santri sarang, tetap fatwanya Syekh Muhammad kita terima. Tapi nak kepengen mendekati mujma' alaih, pilih hari Rabu. Dalam konteks tadi pilih hari Rabu karena dengan mepet ke waktu darurat semakin baik karena tadi ad-darurat tubihul. Kalau dia tawaf Senin misalnya, kan iso wae ana kejadian ajaib, dalah dene Selasa inggih tahu. Potensi itu kan ada. Dan nanti kalau kita jam berarti dia tidak punya uzur tawaf. Ya dia harus tawaf lagi karena masih punya waktu. Nah, makanya nak cara anak ngoten. Dewe kitab anak kalau mau detail itu. Jika ada orang mau tawaf kemudian dia haid, maka tawaflah mendekati dia cabut dan dia dimaafkan meskipun dalam keadaan haid. Tapi disuruh mepet mendekati cabut. Ya, tapi nak saya kan gak iso, nah misal cabutnya kemis esok kan biasa prodit apa? Makanya saya tetap ngitungnya Rabu. Paham ya kalau dalam konteks modern apa? Wong kula ora rasane tenan. Kula kaji plus kangelan. Jadi parkir bis di depan hotel itu kayak waktu 5 menit. Iya. Nah orang itu didenda. Jadi misalnya pe cabut jam itu tas kabel kon dapat jam 4 terus ning arep hotel itu. Padahal cabutnya jam itu. Karena hanya punya waktu parkir 5 menit di depan hotel. Ya sudah, bis teko, semuanya sudah siap masuk. Wah, sekarang dibueli nih gue, ini sebenarnya nih terminal kreditnya ngono ini sak dunia, apa? Lah itu angker 5 menit hilang, bis gendip bis hilang, bis semua hilang. Ramire dipirek nang polisi. Sudah. Ngakhirnya yo ono sing kepesing barang ya. Itu ono sing ngani sing robar lemari. Jorok-jorok wae wong kaji wae jorok-jorok. Gara-gara yo. Wah, ditinggal bagus, Pak. Berat-berat nambah. Akhirnya orang cek lari gitu. Sebenarnya kaji sekali jorok perkara ini. Yang piye? 5 menit, jadi setengah tangan ini nguyah, setengah tangan gitu. Ngenak lo bisa ngomong 3. Akhirnya tak bilang 3 loh. Suara akhirnya soal hasil bapak itu. Gak mutu. Mau 5 menit, jadi padahal kalau kasih plus. Yang nggak plus lebih ngeri lagi. Kasih pramuka itu atau lebih ngeri lagi lebih macam. Nah kasus Indonesia yang banyak orang mati itu juga sebabnya gitu. Kalau sekali salah shift itu salah jadwal tawaf itu sering. Jadi saya kan diatur ya mulai era modern diatur ya sudah ada 10 tahun terakhir. Jadi Indonesia itu misalnya DKI jatah Romil Jamroh itu misalnya tanggal 10 atau tanggal 11 kan barang Jamroh kan 10, 11, 12, 13. Tapi 13 ini boleh digugurkan jadi nomor apa awal. Itu Indonesia rata-rata kayak jadwal esok. Kayak jadwal misalnya Indonesia Asia Tenggara itu jam 7 sampai jam 12. Yang 12 sampai ke atas itu misalnya orang-orang Afrika. Jadi kasih jadwal. Nah di antara kasus sebabnya banyak orang mati itu gini. Yang mujma' alaih balang jumroh itu kan gak ada jawab. Yang tanggal 11 mungkin yang berapa? Yang tanggal berapa? 11. Itu yang mujma' alaih waktu kan batas ada jawab. Qabla Zawal itu sudah ide-idenya ulama modern ya Syekh Muhammad ya Yusuf Qaradawi. Singkat cerita, seluruh dunia itu memaksakan Romil Jamroh Ba'da Zawal di tanggal 11 di titik yang sama di jam yang sama. Produk terjadi ribuan orang mati.
Semenjak itu terus Muhammad duko. Ini tidak agama, memaksakan ideal wae terus jadi apa? Tragedi kemanusiaan. Said Muhammad ngarang ya duko, pidato ya duko. Semua ulama alim-alim duko. Akhirnya walhasil terus membolehkan romyu qoblas ya romyu. Tapi lalu qobla ini ukurannya apa? Ada yang ukur badal fajri, apa? Badal fajri. Kalau eleng-eleng. Tapi ini memang kaul ijtihad karena sebetulnya kaulan ini kaul ijtihad karena memang zaman sahabat yang ada romyu yang qoblas. Tapi terus akhirnya banyak ijtihad membolehkan. Nah Indonesia adalah kebagian itu. Nah itu sekali ada beberapa KPIH yang ngotot memaksakan apa? Ideal. Oh itu ya tau dolanannya ketemu wong Afrika itu kan tabrak Afrika itu mati. Satu cilik ada wakil wong sepuh. Indonesia kaji kan rata-rata wong sepuh kan jarang. Kalau tidak keluarga kiai kan mesti umur sepuh. Mereka sadari nanti nekat atau Tegal kan. Jadi yang kalau keluarga kiai kan sekali lazim lah kaji umur saya itu kan lazim. Nah wong awam-awam kan eman. Sepuh lagi ya. Nekat. Nah, misalnya hitung mau, apalagi sekarang ya, misalnya daftar umur 35, daftar umurnya wis 12 tahun. Dan misalnya daftarnya umur 50. Kan wis mas tidak itu. Gak itu misalnya ra hidup memang mati tidak. Ya jaga kan no. Ya ora hidup mati umur. Kita ulang lagi ya. Jadi sampean nak kepengin pinter fikih. Kalau kira-kira darurat itu nunggu finish. Jadi wow, eleng-eleng ya. Jadi misalnya kangkang kok loro meriang, ana Jumatan. Iku sampean ra oleh dhuwur sik sedurunge Jumatan. Mergo ana potensi kowe mari sedurunge Jumatan selesai. Sekali kowe mari kan kitabnya Jumatan tidak dimaklumi, paham ya? Maka caranya gimana? Kamu enggak usah dulu nunggu Jumatan selesai. Nah, Jumatan selesai cek kowe mari ramari berarti wis oleh salat zuhur karena al yaksu min idrokil Jum'ah. Dan apa babak gak perlu karena memang dari awal wis enggak perlu Jumatan, enggak wajib. Jadi keliru kadang-kadang ya ada yang hati-hati Jumat apa zuhure ngenteni bar Jumatan. Kalau babak gak perlu karena apa? Dari awal memang enggak wajib. Tapi kalau kangkang misalnya agak meriang jangan Jumatan dulu, paham ya? Apa jangan apa dulu. Nunggu al-yaksu min idrokil putus asa dari menemukan Jumat. Ya tentu yang naruhan saja ukurannya. Ojo kok. Tapi kan naruhan paringan ber Jakarta. Apa Pak pesawat. Ya iya naruhan paringan ber Jakarta kan. Durung ora ono iki syukuran sak kampung ae lah gak ribet lho. Iku carane ngoten iki tetep al-yaksu min idrokil Jumat. Tapi dokter nggih ngoten mepet nomawon ya tapi ya tidak perlu kemis lagi rebu saja itu mendekati mujmalah karena sudah waktu darurat apa jangan terlalu awal masyhur nih fatwa terus global ini ya wa yahrumu biya ma haruma bil hadasi wal muksu bil masjid la'udu wal qur'anu lan haram maca Qur'an wa tahilu lan halal wa akaruhu bira zikir Qur'an. Misalnya kita numpak kendaraan terus spontan muni subhanalladzi sakhkhara lana itu ya lafaz Quran tapi jadi wiridan. Ya alhamdulillah kan ya lafaz Quran tapi jadi wiridan. Subhanallah ya lafaz Quran tapi jadi wiridan. La bikos di Qur'ane oleh zikir tapi orang niat maca Quran tapi niat di zikir pun titik. Wa qaluhu tisidi husul iku niat roh ijana batinu niat ngilangi hadas. Awis tiba hati muhtaqir ento niat amprih wenangi barang sing butuhno ilahi maring husul. Au ada ifardil husli utawa niat fardil husli. Wis pokoke kangkang wis bener nawa itu husli rafil janabil akbar utawa nawa itu fardil husli rafil hadasil akbar. Iku mesti bener ya. Pokoke apa donga-donga seneng kitab-kitab ulama Indonesia itu mesti bener karena itu ideal. Malah nak dhuwur dibaleni usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah fardhon. Dadi kurang marem. Wong Jawa niat pergi ke video ya. Usolli dhuhri terus arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah fardhon. Malah nak bangun ya bangun guru kula nak niat usolli dhuhra arba'a raka'atin fardhon. Mergo kok sono. Ada cilik-cilik kan gak oh. Usolli fardhon arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah fardhon.
Jadi Muharram apa? Muharram di perdu wing bidu. Malah nek sebagian ulama kan sholli zuhra. Kalau mulai cilik aku ana ya kiai-kiai sholli zuhra arba rakaatin mustaqbil qiblat fardhon. Tapi ping video ya apa malah terus no. Ya bener ping video sholli arba rakaatin mustaqbil qiblat fardhon. Urusnya fardhon mending di ya ora pokoke fardhon. Ya bingung no. Kan misalnya mestinya dari rujuk kan sifatnya masjid kiblat fardhon apa sifatnya zuhur tingkah zuhur fardhon dari malaikat tadi kan sudah bilang fardhon zuhur ya pokoknya niat itu sing gampang-gampang lah sing gapali iku terus no makrunatan hale den barengno di awali fardhin kelan kawitane fardhu jadi kamane nek kowe adus junub kok sangka ndas ya sudah ndas iku awalul Rusli, nak buat sebur rayu musik, ya rayu awalal Rusli. Nak awalnya madus dodo sih, kebiron yang dodo, ya dodo ya awalul Rusli. Pokoknya agar sing bareng niat, itu berarti awalul fardhi, paham ya? Agar sing bareng niat, awalul fardhi, paham ya? Jadi bebas, loh. Soal bentuknya awal bebas. Cuma apapun pilihan anda, langsung dibarengi ini niat. Karena yang gak dibarengi niat, gak dihitung mulai fardhu. Wa ta'mimu syarihi lan wajib ngratakno rambute wong ngebasarihi lan kulite wong titik. Wala tajid lan ora wajib umat madhatun kemu wakin sakon lan nyerot banyu irung wa akmalu ti sempurnane wisawi izalatul qadar ngilangi kotor-kotoran. Karena tadi potensi iku menjadi mughayyirul ma' napa? Mughayyir. Nggih to. Misale wonten tiyang junub terus ana sisa-sisa mani langsung dekne adus junub digebyur. Kan air yang lewati mani tadi kan potensinya mutaghayyir karena mani tadi. Nah kalau sudah berstatus mutaghayyir dia tidak punya kemampuan raf'ul janabah. Makanya azan-azan ini harus dibilang. Misalnya kangkang junub, wes junub ngiler, wes junub ngiler yang nanti sak pulau ning dodo terus gebyur. Berarti banyu yang lewati iler ini kan mutaghayyir. Wah itu rihan waktu mana? Rihan rubahnya kan yo iler kan itu. Iku kira-kira misalnya ular dembak nih dodo lepas adus langsung digebyur gak dihilangi berarti banyu yang lewat kene kan rubah kak rubah kan gauna ya rubah rasanya ya jajal berarti kan ono sak ndelemok ini sing banyu kadung mutaghayyir berarti gak di kemampuan raf'ul janabah maka idealnya semua kotoran yang berpotensi merubah air harus kita hilang termasuk ada samponan barang lereni jadi bahaya dan misalnya nawa itu roh al hadasil akbar sesuai samponan resikonya tadi semua proses ini mutaghayyir karena berbau sampo kecuali kayak memastikan sampai samponya bersih tapi kemungkinan itu kan kecil yaitu tadi buktinya barang kaya nyongka disembar barang anduan ijek murah ijek murah kan bukti semua air tadi kita berbau sampo berarti statusnya mutaghayyir ya. Kalau mutaghayyir tidak punya kemampuan raf'ul hadas. Mane nek adus junub wis ora usah samponan sik, ora usah sabunan sik, sampai kelar mandi junub baru sabunan baru samponan. Jadi kok umpama gak bersih-bersih banget sudah selesai. Ya jadi sudah sampai ada sesuatu sing yughayyirul ma' napa? Yughayyirul. Itu idealnya. Tapi nak pangeran mbek kowe maklum, soal bangsa wong rapati rawan upe. Wong syaraté keliru kok ayakuna aliman anta. Jadi keliru ana pangeran sing ngerti sing jarak. Dan jare kanca kau getun dadi wong alim lagi. Angger salah ning fikih ayakuna aliman anta. Atuk ora roh malah ra piye-piye. Mergo pangeran tenane nyalano sing roh napa? Sing ora roh gak disalahno. Tapi disalahno gobloke. Itu hukum Islam tapi disalahno gobloke. Paham ya? Jadi pangeran itu kayak wong latihan pas sepeda motor. Ana wong latihan pas sepeda motor. Kok nyerempet itu sing latih kan maklumi. Paham ya? Wah tak maklumi jenenge latihan yo tiba. Paham ya? Tapi dak pangeran wis tak maklumi kowe seloro wae babak blur. Jadi maksudnya dimaklumi tibane. Tapi kan ngrasakno larane tiba. Milih dimaklumi tapi tetap loro, paham? Ya pengiran yang ngono, dimaklumi adusnya disahno tapi diprotes bodoh. Milih iki. Ora ono masalah tetep ono kok. Ya tapi jelas wa akmaluhu izalatul qadar. Karena tadi asumsinya qadar itu nanti bisa yughayyirul ma' apa? Bisa yughayyirul ma'. Mau misalnya wong ngiler
Tangi turu junub ijek ngiler. Kayak ilerem sing warnane ngono iku kan mandi to ilerem. Kan iso yurul mak ya kok. Paham ya? Serau sah munafik itu yo bantal wae nganti warna. Berarti banyu sing liwati ilerem yo goyer to enggak? Oh, iya, jelas ya to. Itu uman warisan walaunan. Paham lha iku carane iki dilangi kabeh. Nak wis gak ono mayurul mak lagi niat mandi sehingga semua airnya air mutlak sing memang bener-bener yuzilul hadas. Paham ya? Jadi baru wis hadis kabeh kan aben sampuran. Jadi jagani semua sesuatu sing banyu rubah tidak masalah karena sudah selesai. Nek ke sampuran kemudian ketepaan sampune iku putah. Walah ngilangi apa? Sampune kota wakai kan berarti semua air sampai berkali-kali diguyang kan posisinya mutaghayyir. Nah itu riskan. Jadi kita tetap berharap orang ulama sing ngesam. Ulama nganggur hukum. Oh ya ono. Tapi gue jelas kaul minoritas no. Kalau partai pecundang. Nak umum ulama tetap darani sing iso ngilangno hadas namung mutlak. Paham ya? Ngomong banyu, terus banyu sing ora mutakoy. Wa akmaluhu izalatu dari ngilange kotor-kotor. Cuma itu mau nuli wujud. Waktu kau lihat nanti jika kau usah wujud ning depan tapi yo ngakhirna sapa wong yo selaku damai ing baso dalamane wong. Terus sempurna meneh cuma ta'abudu ma'ati fihi mongko nuli neliti nggon nembi timpadane awak. Jadi nak ada junub misalnya sing gendut, wetenge kan ono lipatan-lipatan itu ya buka lipatan. Aku ra gendut terus ra masalah kok. Sing apa? Sing gendut-gendut. Supaya itu mongko nuli nilekno sapa wong alma ing banyu, usah sing rambut kritik. Banyune bingung. Wong kritik ku banyune ngono kira bingung. Liwati. Malah orang nabi keriting orang nabi keriting nggak pernah nabi rambutnya ngompak mereka tak ada banyu ini semua pintu mongkon nuli blender no sepung alma yang banyu ala rosi ngatasi kirai wong wayu kali itu lan apa nyala-nyalani sepung bu emak cuma sikohul aiman terus cumal aisar wayat dulu kulan ngosoi sopo wong wayat dulu itu nak cara madzhab Malik ngosok itu wajib. Cara Imam Syafi'i darani gak wajib, tapi Imam Syafi'i wajibno ngilangno barang sing yuwayirul. Intinya ya kudu dikosok. Jadi mulane madzhab ku mirip padha. Jadi Imam Syafi'i darani ngosok iku ora wajib. Imam Malik kosokan iku wajib. Nah cara kula nggih padha mawon karena tadi Imam Syafi'i misalnya nek ana dilemok napa iler, Imam Syafi'i wajibno ngilangi to ora? Wajibno, mergo nek iler dibarno engko yuwayirul. Imam Malik kerja ono pancen wajib kosokan dari Imam Malik karena dengan kosokan kan iler-iler iki ilang kabeh terus digebyur bareng gebyuran wis ilang kabeh baru gebyuran kedua bener-bener maun mutlak karena gak ngliwati iler paham ya nah itu melane kudu yat glub yang ono sing maca yudhiku tapi bener dalah kaya diku niat dukune pun mutadi di nafsu dadi maknane wayat duku lan kosokan sapa wong setidaknya ngilangi barang sing berpotensi yughayirul eling-eling apa ngilangi barang sing berpotensi yughayirul. Terus sunat meneh wa isalisu lan ngaping teloni sapa wong. Terus sunatan meneh wa tatap buun lan nambah-nambahi nututi guri maknane nambah-nambahi di khaidin maring khat nututi guri israhu ing gurine khat ditututi guri miskan kelan misik khusus wong wedok sing khat setelah mandi khat ditambahi napa misik. Misalnya wa illa kok lamun ora di misik ya fanahu atau yang semakna dengan misik. Ya misalnya sementing berbau wangi, paham ya? Jadi kayak bab poso kesunatan takjil nganggo kurma. Ana iso kurma yang sama-sama manis. Walai sanulan ora den sunat apa tasbihu nganyar-nganyari usul. Istilah wudu hale berbeda dengan wudu. Jadi wudu sunat tasbih, nah asus ra sunat tasbih ngentek-ngentek banyu no. Tapi nak wudu kesunatan kula wis sering takdir misalnya kowe wudu jam 11 ora batal nganti dhuwur kan ora nyaman mesti digo jagongan digo rokokan digo mlepuk senajan dorong batal tapi go salat kan gak nyaman itu disunano tasbih tapi nak atus
Gak usah. Misalnya besok junub bareng apa itu? Atus mana? Atus apa? Tasbih. Sakit pondok ngenteng-ngenteng itu. Jelas walaisan nu tasbihu fi khilafil wudu. Jadi orang disunatno tasbihul husli, tapi disunatno tasbihul wudu. Nah bermelepuk berpakpoh. Waisan nu lan den sunat apa Allah yang kusa ento ora kurang apa wudu an mudin saking nilai samud. Sak botol sak sok niku. Bisa sak botol aqua. Itu kesunatane minimal samud. Wal ghuslu lan kesunatan yen to ora kurang apa nggo atus ansoin saking sak sekitar 2,6 liter berarti sekitar piro iso. Nak minuman aqua itu aqua segede ya. 1,5. Itu berarti aqua gede loro. Iku sak sok. Wong Arab iso ngisik atus. Aduse kangkang setengah juta. Nabi tahu adus montek sak sok, no. Jadi aqua sak liter loro. Kowe iso? Ya iso ya nek cara Jawa. Wah, serang suci tenan. Sak sok iku pokoke teng zakat sok iku meh 2,6 kilo. Ini darani 0,7. Berarti pinten nak banyu. Orang aqua gede. Itu wis 10. Itu cukup buat adus. Ono sing wani. Kalau kata larang batas kumocin lalu dilihat dari mesti yo batas airnya pokoknya kabeh sing apa ukurannya sing apa nyukupi lantas nimun. Waman disapane wong bihi kaiu tetep ing dalem manatun te najis. Iya cara dia silu mau wajib ngedusi sapa wong buang sapa wong bu ing najis. Lan iki waman bihi natun ya yaksilu napa waman bihi natun. Jadi misalnya wong adus junub, wong adus junub. Terus dekne bar ngising. Berarti dubure kan ana taek. Utawa bar nguyoh, berarti zakare kan ana uyuh. Iku kudu diilangi sik. Nah gak diilangi langsung niat adus junub. Berarti semua yang lewat dubure berarti kan najis. Berarti banyu sing lengser saka dubur juga najis. Akhire dubur sing ngisor ora iso suci, perkara ini banyu yang lewat situ bareng lewati najis. Berarti banyu yang ke bawah najis. Maka waman bi natsun kudu ya. Jadi kalau dia punya najis harus diselesaikan dulu. Paham ya? Lagi sumaya mongko nuli adus sapa wong. La wala takilan ora cukup lahuma krana najis lan ikhtisal apa ghuslatun. Niku ora hak. Ana sing nganggo tak. Pokoke niku tak. Ya ojo hak napa? Ghuslatun. Ya. Wala takilan ora cukup lahuma li izalatin nafsi lan lil husli. Apa ghuslatun tak basuhan? Apa? Ghuslatun basuhan. Jadi misalnya ngeten contoh gampang ya. Pulau junub ya, rumahna nggih pulau junub. Terus teng mriki ana telek pitik. Ana napa? Ya kita ngikuti mazhab sing darani telek iku najis, paham ya? Terus kalau langsung niat junub. Niat junub banyu sing liwat telek pitik iki bingung. Aku tugasku ngilangi najis apa ngilangi hadas. Paham ya? Itu enggak boleh satu air berfungsi ngilangi hadas akbar, yo ngilangi najis. Maksudnya apa? Wala takfilahuma ghuslatun. Paham ya? Mulane carane piye? Waman bihi nasun ya situ. Jadi caranya dia mesti bener. Aku nak junub kok ning kene ana telek titik, ini kita hilangkan dulu. Atau ada bekas darah ya kita hilangkan dulu. Setelah hilang baru niat rafil hadasil akbar. Berarti air yang lewat sudah jelas rafil hadasil akbar karena enggak ada najis. Itu dari Imam Rafi'i wala takfilahuma ghuslatun. Tidak boleh posisi najis dihilangkan oleh satu air yang fungsinya dua. Yaitu apa? Ngilangi najis dan ngilangi hadas. Mana berarti nak mana nih dia? Wala takfilan ora cukup lahuma krono usul berarti rafil hadas lan rafil najis. Ya pokoknya rujuke ngono ya. Nah contoh ngarep rono tapi mesti bener ya rujuk ya. Timbang pas ngarep tapi kira paham. Pokoknya wala takfilan ora cukup lahuma li rafil hadas lan li rafil najis li izalatin najis apa ghuslatun sak basuhan. Paham ya? Wakada waka adamil kifayah fil wudu'i ing dalam wudu. Begitu juga nih wudu. Misalnya ning kene kok ana darah sing ora makfu, paham ya? Terus kula basuh tangan. Terus basuh tangan nganti darah hilang. Pas aku basuh tangan memang wayahe ning wudu ya basuh tangan. Berarti banyu ini kan bingung. Aku dikon ngilangi hadas wudu apa dikon ngilangi najis. Paham ya? Itu enggak cukup banyu yang tadi. Kok enggak jelas untuk apa? Paham ya? Nah itu ning wudu ya padha. Neng adus,
Kultu matur sapa ingsun Imam Rafi'i al-asah takfi. Dengar Nabi Anda ya. Dari Imam Rafi'i gak apa, dari Imam Nawawi apa? Gak apa-apa. Dengar Nabi Anda. Oh seneng nama Nabi Anda al-asah takfi. Nyukupi apa huslah waqidah di ing madzukira min raf'il hadas wali izalatin najis. Ya enak. Tapi cara ning ati kula niku tetep seneng Imam Rafi'i gak nyaman apa? Gak nyaman. Cara aku jadi banyu ya ora seneng. Sudah double-double apa? Gak seneng to. Lho cara logikane wis misale bener Imam Nawawi luwih keren timbang Imam Rafi'i, tapi cara kenyamanan tetep enak Imam Rafi'i karena tadi kita kadung wis didikte sing iso ngalengi hadas iku muk banyu mutlak. Saiki hitung wae ya. Sudah secara fikih konvensional kita kan wis jelas ya sing iso ngilangi hadas muk banyu mutlak. Sementara anak ning kene ana telek apa ono getih sing ramakku terus ke wudu darai kan tangan bareng waya tangan di sini ono darah terus banyumu kok kono apa gitu terus ke misalnya langsung ke dadi sitok tetep banyu sing kena darah kan mutaghayyir dengan darah kemudian yang mutaghayyir ini yang nyirami ini kan berarti kan ngilanginnya hadas nganggo banyu sing mutaghayyir juga artinya gak nyaman kan umpama saya mergo rusak napa tetap makanya menurut saya kaidahnya bener waman binatun ya yaksi dulu lagi summa yak tadilu lan ning bab wudu ya padha waman binatun ya summa ya tawat paham ya ini kan lebih gampang secara kaidah kan lebih lurus napa lebih lurus itu tadi karena bisa menghilangkan hadas hanya maun mutlak sementara kalau kena najis air ini berstatus mutahhir najis paham ya makanya saya tetap berpendapat sebaiknya ya tetap ada air untuk izalatun najasah, kemudian ada air untuk izalatil hadas. Gak apa-apa meskipun kayak basuh ya pas basuh tangan gak apa-apa. Jadi misalnya aku wudu, pas nenggene ono darah, kalau basuh raisik pas darahnya tak ilangi sih. Tapi niatku ya izalatun najis, bariku lagi basuh meneh izalatil hadas. Tapi jelas banyunya kan gak bingung. Kena banyu sitok, gebyur hilang kabeh. Tapi Imam Nawawi apian ini al-asah. Nah, nong apian itu tompo, paham ya. Cuma cara kaidah itu kayak aneh apa? Aneh. Apian yo. Kita tompo. Wah, ngeri. Kulo agak sensitif. Kulo nak ngritik ulama kulo sering iki peduli. Tapi tetap disayang aku di bang sampean. Perkara memang kadang ulama itu ya aneh. Adanya aneh itu. Ulama ini orang para pangeran. Imam Nawawi itu kan orang yang mendidik kita. Saya ulang lagi. Beliau itu orang yang mendidik kita bahwa yang bisa ngilangi hadas hanya maun mutlak. Logikanya kan dia tidak mungkin berpendapat banyu sing kecampuran najis kemudian bisa ngilangi hadas logikanya. Ya kalau ikuti mindset itu kan nggak mungkin. Saya ulang lagi. Beliau juga yang marahi kita. Ini bisa ngilangi hadas maun mutlak. Maun mutlak itu yang tidak mutaghayyir. Logikanya kan dia nggak mungkin mengesahkan proses banyu sing tercampur apa? Tercampur najis, kemudian berfungsi juga di izalatil hadas logikanya. Kita ulang lagi logikanya. Nah, Rafi'i konsekuen dengan kaidah itu. Dari Imam Rafi'i kan, ya sudah najis dihilangkan dulu, baru wudu. Berarti Imam Rafi'i lebih konsisten apa dalam bikin produk hukum, cara bahasa hukum, produk hukumnya lebih. Imam Nawawi mau metuali ini. Oh. Mati Nabi gampang. Kalau ketemu biro-biro gelem adus. Ya repot aku. Tapi secara kaidah memang konsisten Rafi'i dalam bab ini loh ya. Kita sepakat dalam bab ini konsisten Imam Rafi'i. Karena loginya tadi kalau ini ada darah, terus gue kemudian gak ngilangi air ini kan jelas mutaghayyir dulu. Mutaghayyirnya karena najis. Setelah mutaghayyir gak bisa berfungsi li izalati raf'il hadas atau li raf'il hadas. Tapi kalau ini dihilangkan dulu pakai air suci, baru raful hadas kan normal. Paham ya? Makanya sarannya Imam Rafi'i waman binatsun ya yaksiluhu semua ya atau nang bab wudu ya waman binatsun ya yaksiluhu semua ya tawar. Ala bilahuma waslatun. Itu normal, normal. Untuk ala sotakfi wabahu alam. Jadi ini menit terakhir wabahu alam. Berarti takon no. Sebuti ya Allah cukup. Pengiran pas sayang kue, atam bisa akeh. Nah, bisa ngarang-ngarang adus, gak cukup. Adus arang-arang jalur rusak. Waman desa bani wong istasal adus sapa mandi janabatin krana niat adus junub wa jumatin niat adus jumat hasil apa janabah lan jumat. Lah itu jelas
kowe niat adus janabah itu kan otomatis awakmu resik. Lah tujuane sunate Jumat yo ben awak. Lah itu kan gak masalah. Kan satu tujuan loh. Ya dadi wa man ikhtasala li janabatin wa Jumatin hasola. Kan normal loh. Auli ahadi mau niat salah siji ya hasola moko hasil apa akad. Jadi misalnya kowe junub ya kowe ngipi jam 8 junub. Bareng wae setengah rolas karena kowe wong kusuk. Terus waduh jabir mau niate ghusli Jumat. Niate kesunatan Jumat. Barang-barang ini, aku mau rak junub kudu adus meneh salahmu. Kan kowe mau niat sitok. Mergo apa? Jumat. Ghusli Jumat. Paham ya? Mergo wis lali mau. Kan berarti kowe gak niat raful hadatil akbar. Kudu mulai nek ke masjid. Tapi nek biasane kangkang timbang isen ada engkau dhuwur santai. Malah nek kena guyonan. Wong eno mbek Muhammadiyah ku bedane apa? Kunut mbek ra kunut. Tapi ada yang sama. Subuh jam 8 milih Muhammadiyah. Wong eno lah nek subuh jam 8 milih. Mergo nak kunut iki dari sopong kunut mesti dari sopong eno mesti kunut dulu. Ya, jadi mana kita guyon. Dari sopong eno mesti kunut. Iku ra anak jamin normal loh. Nek subuh jam 8 ayo milih Muhammadiyah ta. Kultu walau ada salamun hadas sapa wong. Kultu walau ada salamun hadas sapa wong cuma ajnaba mongko li junub sapa man au aksuhu utawa kana aksuhu kapa mongko cukup apa albisu adus alal madhabi ing atase madhab. Mergo hadas asghar niku kalah mbek hadas akbar. Tapi tradisi kita juga gak nyaman. Bolak-balik kita ndak nyaman. Misalnya kayak hadas cilik terus dari itu hadas gede. Baratus umumnya kita tetap teman. Nah contoh kapal rusku alal madhab. Allah